Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Ardianto dengan NIM 12016240075. Kelas Landasan Pendidikan dengan dosen pengampun Dr. Insinyur Firasy Regina dengan topik pembahasan 6 pilar pendidikan, subtopik pembahasan learning to be dan learning to live together. Ringkasan materinya, pendidikan mencakup 6 pilar penting. Yang pertama, learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui, yaitu belajar mendapatkan pengetahuan dan informasi. Yang kedua, learning to do, yaitu berkaitan dengan keterampilan praktis yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi, yaitu fokus pada pengembangan diri dan nilai positif. Yang keempat, learning to live together, yaitu mengajarkan kita tentang toleransi dan kerjasama dengan orang lain. Yang kelima, learning how to learn, yaitu membantu kita menjadi pembelajar yang efektif. Yang keenam, learning thought of life, yaitu menanamkan pentingnya terus belajar dan beradaptasi sepanjang hidup kita. Learning outcome sendiri yaitu pertama mengetahui apa itu pilar dalam pendidikan, yang kedua mengetahui makna pilar-pilar tersebut, yang ketiga mengetahui macam-macam pilar dalam pendidikan. Subtopik pertama yaitu learning to be, yaitu setelah mendapatkan pengetahuan praktik, perlu juga kita untuk belajar menjadi diri sendiri, yaitu berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, dan bisa menguasai pengetahuan yang menjadi pelajar yang berhasil dan memiliki pengetahuan dan keterampilan. Learning to be sangat erat kaitannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik, kejiwaan anak, serta dengan kondisi lingkungannya. Misal bagi siswa yang agresif akan menemukan jati dirinya jika diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi, dan begitu juga sebaliknya untuk pelajar siswa yang pasif, dia akan tidak memiliki kesempatan yang luas untuk menemukan jati dirinya. Hal tersebut, peran guru dalam fasilitator bertugas untuk menjadi petunjuk arah sekaligus mediator bagi peserta didik. Pilar utama learning to be, yang pertama kesadaran diri, yaitu memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang kedua, pembangunan karakter, yaitu membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Yang ketiga, kemampuan untuk belajar sepanjang hayat, yaitu mengembangkan pengetahuan sepanjang hidup. Yang keempat, keseimbangan emosional, yaitu mengelola emosi dengan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Proses learning to be, yang pertama, refleksi diri, yaitu merenungkan pengalaman dan tindakan untuk memahami kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, pengembangan keterampilan, menumbuhkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, menetapkan tujuan hidup, menentukan tujuan yang jelas untuk arah hidup baik dalam kehidupan karir dan maupun kehidupan pribadi. Yang keempat, memahami orang lain, melihat orang lain sebagai ilmu yang harus dihargai. Tantangan dalam learning to be, tantangan dalam implementasi dalam learning to be adalah ketidakmampuan pendidik dalam mengembangkan potensi muridnya, sehingga terjadi ketidaksesuaian bakat dan minat siswa. Menurut ahli edukasional psikologis dari Integrity Development Flexibility atau IDF, Irene Guntur menyebutkan bahwa sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia salah memilih jurusan. Hal ini disebabkan salah satunya yaitu guru yang tidak memberikan arahan kepada siswa sesuai dengan minat siswa tersebut. Bagaimana menerapkan learning to be dalam kehidupan? Yang pertama, self-improvement, yaitu mengikuti kursus atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pribadi. Yang kedua, mindfulness atau meditasi, meningkatkan kesadaran diri dan kesehatan mental melalui praktik meditasi. Yang ketiga, mentoring dan bimbingan, mencari mentor yang memberikan bimbingan dalam mengembangkan potensi diri. Kemudian subtopik kedua, learning to live together. Pilar ini menjadi tujuan hidup manusia sebagai makhluk hidup. Manusia tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Oleh karenanya, belajar memahami dan menghargai orang lain adalah tugas pendidikan untuk mengantarkan ke gerbang pilar ini. Dan yang berarti mengajarkan dan melatih untuk bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain, berkomunikasi dengan baik, tidak berprasangka buruk serta menghindari pertentangan diri
dan konflik persaingan harus dilihat dengan cara yang sehat untuk mencapai kesuksesan, bukan untuk mengalahkan atau merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Dengan begitu, diharapkan kehidupan yang damai dan bijaksana bisa tercapai. Nilai utama learning to live together. Nilai-nilai utama learning to live together. Yang pertama, toleransi, menerima perbedaan dan menghargai keberagaman. Yang kedua, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, empati, memahami perasaan dan pandangan orang lain. Yang keempat, menghargai hak asasi manusia, yaitu menjaga dan menghormati hak dasar setiap individu. Tantangan dalam learning to live together. Tantangan dalam learning to live together adalah konflik antar sesama, stereotip antar satu kelompok dan kelompok lain, kurangi kesadaran dan apatis terhadap persatuan dan kesatuan. Di era globalisasi ini, kebanyakan masyarakat terlalu apatis terhadap perasaan orang lain, seperti menghujat di media sosial tanpa adanya belas kasihan, dan bagi-bagi dengan berharap citra dari orang lain tanpa ketulusan. Penerapan learning to live together. Yang pertama, dialog antar budaya, meningkatkan komunikasi antar kelompok yang berbeda. Yang kedua, kegiatan sosial bersama, membuat kegiatan yang melibatkan banyak orang dari latar belakang yang beragam. Yang ketiga, adakan toleransi di pembelajaran di sekolah. Tenaga pendidik mengajarkan toleransi kepada muridnya dalam bentuk pengajaran, pendidikan karakter dan diimplementasikan di masyarakat. Esensi learning to live together. Learning life together ini sangat berperan penting dalam berbagai zaman karena kita hidup berdampingan dengan orang lain. Dengan hal ini, sebagai siswa diharapkan untuk bisa saling membantu dan menghargai orang lain, serta peran guru sebagai tenaga pendidik harus bisa memberikan contoh kepada muridnya membantu orang lain seperti kenyataan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi ingat sesing tulodo, yang artinya guru memberikan contoh kepada muridnya. Kemudian ada studi kasus penerapan ilmu padi dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam makna peribahasa. Sebelumnya di makna peribahasa kita membahas air beriak tanda tak dalam. Kali ini kita akan membahas tentang lawan dari peribahasa tersebut, yaitu ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Kita tahu bahwa padi saat bulirnya semakin berisi dan padat ia akan semakin merunduk ke bawah. Begitulah seharusnya kita sebagai manusia, semakin tinggi ilmunya maka harus semakin merunduk atau rendah hatinya. Peribahasa ini mengingatkan kita kalau sudah pandai jangan sombong, selalulah rendah hati. Demikian makna peribahasa kali ini. Kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang, ilmu padi adalah sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa semakin kita berisi semakin merunduk. Dalam hal pendidikan, seorang siswa tidak hanya mampu menguasai akademik, tetapi harus memiliki sifat kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Input masalah, mengapa kita harus menerapkan ilmu padi dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, apa pengaruh penggunaan ilmu padi dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, bagaimana peran pendidikan dalam menanamkan nilai ilmu padi pada generasi muda? Proses penyelesaian masalah. Yang pertama, penerapan ilmu padi dalam kehidupan sehari-hari diharuskan karena ketika kita memiliki ilmu, maka haruslah bermanfaat bagi semua orang. Yang kedua, memiliki ilmu padi dapat berpengaruh terhadap nilai dan norma seseorang. Jika ia memiliki ilmu padi, maka dia tidak akan memiliki sifat angkuh kepada orang lain. Yang ketiga, peran pendidikan dalam menerapkan ilmu padi sebagai tempat untuk membuat seorang siswa menjadi orang yang memiliki sikap yang baik dan bermanfaat bagi semua orang. Output masalah, dengan menerapkan ilmu padi bisa menjadi bermanfaat bagi semua orang. Yang kedua, ilmu padi dapat berpengaruh dalam kepribadian seseorang ketika memiliki ilmu. Yang ketiga, peran ilmu padi dalam pendidikan bisa mencetak generasi yang berbudi dan berakhlak baik. Feedback, ilmu padi yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar memiliki sikap rendah hati terhadap semua orang ketika memiliki ilmu. Yang kedua, pengaruh memiliki sikap ilmu padi dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Ketiga, dalam konsep ilmu padi, peran pendidikan sangat penting dalam membimbing siswa menjadi orang yang bisa berakhlak dan yang tidak hanya menunggu berilmu. Kesimpulan dari subtopik pembahasan kali ini adalah learning to live together mengajarkan bahwa semua siswa atau masyarakat akan selalu hidup bersama dan saling berkolaborasi
peran guru dan pendidik harus mengarahkan siswanya untuk bersosialisasi dengan orang lain. Learning to be memberikan jati diri sebagai manusia dan diharapkan menjadi seseorang yang baik dan memiliki nilai dan norma. Sebagai guru dan pendidik harus memiliki kesempatan untuk siswanya berkembang dan memiliki minatnya. Berikut ini merupakan referensi dari atau daftar pustaka dari subtopik kali ini. Terima kasih. Inilah hasil subtopik pasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.